tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berada di malam ketiga dari bulan suci Ramadan. Tentunya kita semua mengharapkan bahwa bulan suci Ramadan ini kita jangan sampai lewatkan begitu saja, karena banyak orang yang mengharapkan bulan suci Ramadan tetapi Allah telah memanggil lebih dahulu. Alhamdulillah, kita semua yang ada di masjid ini senantiasa diberikan umur kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita jangan sampai lewatkan, ini masih di awal-awal bulan suci Ramadan. Tentunya kita harapkan semua bahwa ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini senantiasa memberi makna, memberi makna dalam hidup dan kehidupan kita. Terutama kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan di mana memperbaiki jiwa kita. Ibu-ibu yang suka marah-marah, suka memarahi suaminya, ada di sini? Ada? Oh, banyak. Ada? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, kok tidak ada. Tapi kalau bapak ditanya, suka kena marahi mamat, ibu tak? Istri tak? Oh, banyak katanya. Berarti, ya, insyaallah kalau ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua, hadirat, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa ini, maka yang tadinya suka emosi, suka marah-marah, suka mata musuk, tapana, ada uang mata musukmu pita toko tapana, ya, mega ni sarona mata musukmu apa, agero, apa ini kalau begitu? Mega hasilnya dia di pasar atau musuhmu apa tepana. Nggak ada di sini. Nggak ada lagi. Alhamdulillah, berarti di sini orang bagus semua sini, orang berhasil semua spiritualnya. Ya luar biasa. Ya. Itu. Kalau kita jadikan bulan suci Ramadan ini dengan penuh makna, ya, dalam kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah berikan dalam bulan suci Ramadan ini. Insyaallah yang tadinya suka marah-marah, suka emosi, suka kasar ngomongnya, tidak jujur orangnya, banyak penghasilannya mata musuh mau patapana, macam muru itapana, insyaallah keluar dari bulan suci Ramadan ini hilang semua itu. Ya, insyaallah hilang semua itu. Kalau serius khusyuk menjalankan ya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baru-baru ini saya kan tinggal di Parepare, ya, karena saya dosen di sana. Ini insyaallah minggu ini saya sudah mau balik ke Parepare. 1 minggu sebelum Ramadan, ya, ada anak muda mahasiswa kerja dalam satu warung kopi, dicari sama temannya 1 hari 1 malam tidak didapat. Kenapa ini orang tidak masuk? Karena ini warkopnya lantai 4 lantai, dicari di lantai 4 ternyata bunuh diri. Ya, naudzubillah min dzalik, gantung diri. Ya. Ini apa yang terjadi nih? Apa yang kira-kira salah di sini? Padahal ada pekerjaannya. Ya. Ini dalam sebuah penelitian Bapak Ibu, ya.
Saya sebelum ke sini saya sempat baca-baca. Itu 20% dari penduduk Indonesia tingkat kecemasannya tinggi. Ya, tingkat kecemasannya tinggi. Jadi 280 juta penduduknya Indonesia. Dari 280 juta penduduknya Indonesia, 20% itu orang yang tingkat kecemasannya tinggi. Apa yang disebut dengan tingkat kecemasan? Itu tadi, stres nih, suka marah-marah, suka emosi, selalu panik, ya, ya banyak yang rezekinya masih panik, ya, ya apa? Kenapa? Apa yang masalah di sini? Apa yang masalah? Apa kira-kira yang masalah di sini? Kenapa di Indonesia itu banyak sekali 20% dari penduduk Indonesia, 20% diantaranya begitu, stres, ya, selalu pusing, bingung. Apa kira-kira yang menjadi masalah di situ? Apanya? Jiwanya. Kapan jiwa itu kosong, hati kita kosong, itulah tadi jadinya stres nih, selalu panik, ya, selalu panik. Baru sedikit rugi langsung panik, ya, itu. Tetapi kalau orang yang bagus jiwanya, tenang jiwanya, apapun pasti dia bilang, itu kan miliknya Allah. Ada musibah kena, biasa-biasa saja, santai-santai saja. Kenapa? Karena hatinya sudah tenang, jiwanya sudah tenang. Ya, ibu-ibu mau kita tenang, perbaiki ibadah ini di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita lewatkan. Ya. Oleh karena itu di dalam sebuah kitab, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa syahrul Ramadan huwa syahrul mujahadatin nafs wa kam'us syahawat wa tahdhibul akhlaq. Ya, dalam kitab Lataif Ma'arif ini yang dikarang oleh Rajab Ibnu Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu mujahadatun nafs, bulan di mana kita, jiwa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan di mana kita dilatih jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya, ya, sebelum masuk bulan suci Ramadan suka tidak jujur, di bulan ini harus jujur. Ya. Di bulan ini harus jujur. Kenapa? Karena apalah artinya kita berpuasa kalau kita tidak jujur? Apalah artinya kita berpuasa kalau kita, mulut kita selalu saja menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain? Tidak ada itu artinya ibadah puasa. Ya, kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wa illa wal atas. Ya. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia hanya merasakan lapar, haus. Tidak ada makna dari ibadah puasa yang dia lakukan. Kenapa? Karena mulutnya tidak dipuasakan. Nah, kalau kita serius khusyuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita jalankan dengan sebaik-baiknya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus, ya, apa yang tidak harus kita lakukan dalam ibadah puasa ini. Insyaallah berhasil itu puasa. Kalau berhasil ibadah puasa, insyaallah yang tadinya, ya, selalu panik, selalu merasa resah, selalu bingung, selalu pusing, ya, selalu mata musuh macam muruk, ya, insyaallah sudah tidak lagi. Insyaallah sudah tidak lagi. Kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ya, Bapak Ibu hadirin hadirat, kesempatan ini. Kenapa saya katakan kesempatan? Ada yang bisa menjamin kira-kira tahun depan masih bisa mendapatkan bulan suci Ramadan? Siapa yang bisa menjamin dirinya di sini? Ada yang bisa menjamin?
Ya, adik-adik, ada yang bisa menjamin dirinya kalau kita bulan suci Ramadan masih bertemu lagi? Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya. Kenapa? Karena di kehidupan inilah, di dunia ini ya, di alam syahada inilah, di alam dunia inilah tempat kita beramal. Tentu nanti kehidupan yang kedua sudah tidak ada lagi waktu untuk kita beramal. Tetapi waktu kehidupan yang kedua itu adalah waktu di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak pura mujama biasa waktu tua. Itu kehidupan yang kedua di situ. Ya, bukan lagi apa yang kita mengerjakan, tetapi apa yang kau sudah kerjakan ke waktu kamu berada di alam syahada, di alam dunia ini. Oleh karena itu, dalam surah Ghafir ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu rabbana amattana isnataini wa ahyaitana isnataini." Ya. Fahal ila khurujin min sabil. Apa artinya? Qalu rabbana. Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Amattana isnataini." Ternyata kematian itu 2 kali. Wa ahyaitana isnataini. Dan kehidupan itu 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina. Maka kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Bahal ila khurujin min sabil. Apakah ada waktu sedikit saja untuk kembali pada kehidupan yang pertama? Tetapi tidak mungkin. Tidak ada lagi waktunya untuk kita kembali. Ya. Adik-adik, di mana waktu sebelum hidup? Di mana Ki? Pernah Ki mati sebelum hidup ini? Pernah Ki mati? Pernah mati atau tidak? Ibu-ibu pernah Ki mati atau belum? Pernah. Adik-adik pernah mati. Sebelum Ki hidup mati Ki. Di mana Ki? Di alam arham. Itulah tadi dalam surah Ghafir dikatakan, amattana isnataini. Allah berfirman ini dalam surah Ghafir. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka surah Ghafir. Amattana isnataini. Orang kafir itu berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami." Ternyata itu mati itu 2 kali. Wahyaitana isnataini, dan hidup itu 2 kali. Ya, fa'tarafna bidzunubina. Fa'tarafna bidzunubina. Salah tindis Kak. Kira tadi anunya ini. Kira lobet Ki. Nah, ada juga di kabelnya ini. Iya. Fa'tarafna bidzunubina. Maka kami mengakui ini dosa-dosa kami ya Allah. Fahal ila khurujin min sabil. Adakah kesempatan untuk sedikit saja? Kau kasih kesempatan saya untuk kembali di sini. Tapi tidak mungkin. Nah, itu tadi subuh kita baca itu di sudut sajadah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Farji'na, ya Allah, absarna, kami ternyata sudah melihat. Betapa besar siksa yang kau berikan kepada kami. Wa sami'na, dan kami juga mendengar ya Allah. Farji'na, kali suka pengen. Itu kata-kata parjina na'mal shalihan. Kali suka pengen belok ke matong-tong. Ero kata tojeng. Apa bahasa orang kasaran injo? Apa bahasanya? Pamuter enggak sinamper. Apa? Ya, kasih kembali ke saya sedikit saja. Apa ke bahasa Makassarnya itu? Saya rasa di sini orang Bugis banyak. Kalau Bugis bisa aja kurasa. Ya, paling suka cede. Ya, cede saja. Ya, sedikit saja. Saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Ya, apa kata Allah? Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang yakin.
Tapi tidak mungkin. Nonsen itu, tidak mungkin kita kembali. Ya, di kehidupan pertama inilah, di mana ini? Di alam dunia saat ini, di kehidupan yang pertama ini. Kita kan tadi sudah mati pertama, ketika kita berada dalam alam arham. Ya, ketika bapak ibu, ya, bapak tak, ibu tak ketemu, ada mikir di situ. Belum itu, nanti ijab kabul baru diproses. Nah, setelah diproses, mat tampu nih emakmu, ikut ditampuki. Apakah di situ hidup? Disitulah kita mati. Kita masih mati. Setelah itu pecuki keluar kita dari perut ibu tak, baru kita hidup. Berarti berapa? 1 kali mati, 1 kali hidup. Ada yang mau 2 kali mati? Tunggu mi. Semua kita akan 2 kali mati. Ya, ada yang sudah pernah 2 kali mati sini? Hah? Saya belum mau. Kau mau dulu? Ya, kita mau dulu. Ya. Itu mati yang kedua itulah disebut dengan alam kubur. Setelah itu baru nanti semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan kita akan dihidupkan kembali di alamul akhirah. Di alam akhirat itu tidak ada lagi waktunya untuk ini apa? Untuk salat tarawih. Ya, perbaiki salat tarawih. Tidak ada nih. Dulu di mana aku memang waktunya Ramadan. Ya, dikasih kesempatan. Ya, dikasih kesempatan, tetapi tidak melaksanakan kesempatan itu dengan baik. Di mana ki memang? Di panggung TK. Apa mau di sana? Orang pergi salat tarawih semua di Jannatul Firdaus. Ya, kok ada di pantai. Alhamdulillah ini ya luar biasa ini, sampai-sampai tadi ya Pak Kiai capek ini, anak-anak yang masih kosong banyak sekali ini, luar biasa ini. Ya, saya berharap semoga ya sampai akhir, ya sampai akhir begini banyaknya, begini padatnya, luar biasa ini Jannatul Firdaus. Semoga kita semua berada di Jannatul Firdaus, amin amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit ya saya sampaikan. Saya suka, tidak usah panjang-panjang, tapi masuk semua. Bilang ceramahnya daripada pendek, ya, tidak ada masuk, keluar kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, lebih bagus. Ya, pendek tetapi masuk semua, daripada panjang tapi setengah masuk. Nggak baik ini. Ini Nabi bilang penceramahnya. Sekian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.